Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Sebanyak 60 dosen dan guru bahasa Mandarin dari berbagai wilayah Indonesia mengikuti pelatihan yang berlangsung selama 2 hari di Swiss Bell-In Hotel Kemayoran, Jakarta Pusat. Pelatihan ini diselenggarakan dalam rangka memperkenalkan standar kompetensi profesional internasional untuk guru bahasa Mandarin yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengajaran bahasa Mandarin di Indonesia. Pelatihan ini merupakan kolaborasi antara Center for Language Education and Corporation Kementerian Pendidikan Republik Rakyat Tiongkok, International College of Chinese Studies Fujian Normal University, Universitas Al-Azhar Indonesia, serta Confucius Institute Universitas Al-Azhar Indonesia. Selain itu, acara ini juga didukung oleh Perhimpunan Minan Indonesia dan Indonesia China Business Council. Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai standar kompetensi profesional internasional untuk guru bahasa Mandarin atau TISCLT 001-2022. Standar ini berfungsi sebagai pedoman yang jelas dalam pengembangan, pelatihan, evaluasi kemampuan, serta pengakuan terhadap kemampuan guru bahasa Mandarin internasional. Dengan mengadopsi standar ini, diharapkan dapat mempercepat peningkatan kualitas pengajaran bahasa Mandarin di Indonesia, serta memberikan sertifikasi yang diakui secara internasional bagi para guru. Pelatihan kali ini memiliki keistimewaan dengan mendatangkan tenaga pelatih profesional dari Tiongkok yang memiliki pengalaman luas dalam pengajaran bahasa Mandarin. Tenaga pelatih yang dipilih ini telah memiliki kualifikasi internasional serta pengalaman mengajar di berbagai negara, sehingga mampu memberikan pendekatan yang sesuai dengan standar pengajaran internasional. Rektor Universitas Al-Azhar Indonesia Profesor Dr. Insinyur Asep Saifuddin MSc menyampaikan pentingnya pelatihan bahasa Mandarin untuk para dosen dan guru di Indonesia dalam menghadapi tantangan global. Profesor Asep mengungkapkan bahwa pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan baru tentang bahasa dan kebudayaan Tiongkok yang memiliki pengaruh besar dalam dunia ekonomi dan teknologi. Semakin besar. Tujuannya adalah mencoba memberikan pengetahuan baru tentang bahasa dan kebudayaan Tiongkok, ya. Mengapa? Karena kita tahu bahwa semakin ke sini semakin besar peranan dari Tiongkok di dunia ekonomi, ya, yang luar biasa. Karena apa? Karena kekuatan inovasinya, sains, teknologi yang tentunya harus kita pelajari juga. Nah, untuk dipelajari itu maka entry-nya adalah penguasaan bahasa. Nah, ini para guru-guru ini nantinya akan terus menularkan kepada murid-muridnya dan juga para mahasiswa. Memang tidak saja program studi bahasa Mandarin dan kebudayaan Tiongkok sebenarnya, tapi juga program studi apapun mesti menguasai setidaknya bahasa-bahasa Mandarin yang berkaitan dengan ilmu pengetahuannya. Misalnya bahasa Mandarin untuk information technology, Mandarin untuk elektro, Mandarin untuk biologi, Mandarin untuk bisnis, itu perlu dikuasai. Karena tentunya kita jangan jadi penonton di dunia ini, tapi menjadi pelaku ekonomi dunia. Hal senada juga disampaikan Ketua Umum Perhimpunan Minan Indonesia sekaligus Ketua Harian ICBC, Dr. Ali Hussein SS MSI. Ketua Harian ICBC ini menegaskan pentingnya penguasaan bahasa Mandarin bagi pemuda Indonesia dalam mendukung kemajuan ekonomi nasional. Ali Hussein menyatakan bahwa penguasaan bahasa Mandarin akan membuka banyak peluang bagi generasi muda Indonesia, terutama dalam dunia bisnis dan teknologi. Ia menekankan bahwa penting bagi Indonesia untuk mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja asing, terutama dari Tiongkok. Ia mengungkapkan dalam beberapa tahun terakhir, banyak perusahaan di Indonesia termasuk proyek besar seperti kereta api Jakarta-Bandung mulai melibatkan lebih banyak tenaga kerja Indonesia. Banyak perusahaan-perusahaan di Indonesia ini yang milik atau PMA itu terpaksa kita memakai tenaga kerja dari Tiongkok sana. Itu jujur aja diri saya tidak terlalu perfect. Kita inginlah semua perusahaan-perusahaan di Indonesia adalah putra kita, harus kita mampu untuk kerjakan. Maka di dalam beberapa tahun ini kita genjot supaya belajar teknologi. Teknologi ini bukan karena Tiongkok itu bahasanya apa, bukan, sama sekali bukan soal negaranya. Mereka supaya bisa menguasai perusahaan-perusahaan di Indonesia, ya, di mana-mana seperti kereta api yang Jakarta Bandung itu kan sudah mulai geser, ya, sudah bergeser. Sekarang sudah 70% putra putri Indonesia. Dari pertama kan terbalik 70, begitu. Jadi untuk
masyarakat kita, pemuda-pemudi kita, juga untuk negara kita, itu saya rasa itu sangat perlu. Terima kasih. Sementara itu, Atas Pendidikan dan Kebudayaan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Beijing, Yudil Hatim, menyampaikan pesan penting mengenai penguatan hubungan Indonesia-Tiongkok melalui pendidikan, bahasa, dan budaya. Yudil Hatim menekankan bahwa tahun depan Indonesia akan merayakan ulang tahun ke-75 hubungan diplomatik dengan Tiongkok, yang merupakan momen penting untuk mempererat kolaborasi antar kedua negara. Menurut Yudil Hatim, salah satu aspek yang sangat penting dalam kemitraan ini adalah penguatan hubungan antara masyarakat melalui pendidikan maupun budaya. Tahun depan, saat kita merayakan ulang tahun ke-75 hubungan diplomatik Indonesia-Tiongkok, kita memiliki kesempatan yang sangat baik untuk lebih memperkuat kolaborasi kita dalam semangat kerangka ABGCM. ABGCM ini kalau saya singkat ABG cari muka ya. Academic, Business, Government, Community, and Media. Upaya bersama kami dalam pendidikan budaya, teknis, dan vokasi bertujuan untuk membekali siswa Indonesia tidak hanya dengan keterampilan khusus industri, tetapi juga dengan kemampuan bahasa dan meningkatkan kompetensi lintas budaya dan potensi pekerjaan mereka. Salah satu potensi penting mempertahankan kemitraan dua negara adalah hubungan antara masyarakat yang kuat. Peran guru sebagai penerus ilmu merupakan peran yang sangat luar biasa. Bapak Ibu guru yang hadir pada kesempatan ini merupakan garda terdepan bagi penyampaian ilmu yang didapat dari forum ini. Bapak Ibu dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam lagi kepada para siswa agar lebih menghargai bahasa dan budaya yang merupakan kekuatan bagi mereka. Nantinya mereka dalam menjelajah dunia. Tidak hanya sebagai tenaga kerja saja, tetapi juga anak-anak nanti siap menjadi mahasiswa, peneliti, ilmuwan, maupun sebagai umat yang mengedepankan silaturahmi dan saling menghargai. Selama 2 hari pelatihan, para peserta akan mendapat beberapa materi, seperti pengajaran pengucapan dan kosakata bahasa Mandarin berdasarkan perbandingan kemampuan profesional dengan bahasa Mandarin dan Indonesia. Kemudian materi lainnya yakni pengajaran tata bahasa Mandarin dan aksara Tiongkok berdasarkan kemampuan profesional dibandingkan dengan bahasa Mandarin dan Indonesia. Dan desain pengajaran bahasa Mandarin dan pemilihan serta pengembangan sumber daya pengajaran bahasa Mandarin berdasarkan kemampuan profesional. Tim Elgen Media melaporkan.